Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktawan. Dan sekarang pukul 6.30. Ya, tadi gua habis sholat subuh nonton Barcelona. Sempet kepikiran pengen ngedoain Sergi Roberto tuh biar cedera gitu kan. Cederanya nggak usah parah-parah sampai kenapa-napa, tapi nggak bisa jalan gitu ya, nggak bisa jalan aja. Sama Ronald Koeman gitu, ada cedera otak yang nggak bisa mikir, terus divonis akhirnya kayak ini orang nggak bisa mikir nih, nggak normal gitu kan. Jadi dikeluarin Koeman gitu sama pemain-pemain tua Barcelona juga ya udah mulai sakit-sakitan. Tapi nggak jadi karena gue pikir doa tuh ya buat yang bagus-bagus, bukan buat yang jelek-jelek. Walaupun gue bergejolak kayak gue doain mereka cedera itu memang jelek, ya kan, niatnya jelek. Tapi kalau untuk demi kebaikan Barcelona harusnya imbang tuh ya. Gue doain buat kebaikan Barcelona walaupun doainnya jelek buat si pemain-pemain tersebut dan pelatih si jenius itu. Cuma gue nggak tahu ya, gue berdoa biar hidup kita happy aja, biar berkah, biar stabil ya. Dan hari ini gue akan ngebahas pastinya Atletico Madrid yang cuma menang 2-0 melawan Sampah Lona alias Limbah Lona. Ya nggak tahu, kayaknya nama Barcelona terlalu bagus, terlalu berat buat Barcelona yang sekarang. Atau kalau lu ada ide lagi selain Sampah Lona, Limbah Lona, Tololona, lu komen aja di bawah nama apa yang pas buat Barcelona. Karena slogan sekarang udah ada kan, Opera Van Barça. Wah, pelatihnya bingung, pemainnya juga bingung, yang penting kita ketawa. Aduh anjing, lucu banget itu. Lucu. Yaudah. Ya, seperti biasa, kalau lu mau gua ngebahas seputar skema jalannya pertandingan seperti apa, video sebelumnya itu pasti bakalan relate. Lu tonton aja karena permasalahannya sama. Cuman beruntungnya skornya agak tipis nih, 2-0. Biasanya kan standar untuk ngelahin Barcelona minimal 3-0 itu udah paling jelek sih, minimal 3-0. Cuma 2-0 nih harusnya Barcelona seneng kalahnya cuma 2-0 ya. Dan mungkin gue cuma bacain beberapa ini aja ya. Setelah after match ada press conference Ronald Koeman. Ini Ronald Koeman berkata seperti ini ya. Dengerin baik-baik. Ronald Koeman berkata, dia bilang, yang kami inginkan adalah bermain maksimal. Yang penting kami paham mengenai masa depan saya. Itu dinyatakan pada presiden, bukan saya. Apa sih? Nggak jelas nih. Ntar dulu, ada yang satu lagi. Kami telah berbicara dengan presiden dan situasi tim. Saya telah memberikan versi saya tentang bagaimana saya melihat sesuatu, tentang harapan dan kepercayaan diri untuk meningkat. Kami tahu bahwa dalam menyerang kami kekurangan pemain yang berbeda. Kayaknya semua opini Koeman bisa dibantah. Dalam menyerang kami kekurangan pemain. Nggak nyerang doang, lu tengah kurang, belakang kurang. Sama cara mikir Ronald Koeman kurang. Lanjut. Nah, pada beberapa tahap permainan kami baik-baik saja, kata Koeman. Baik-baik saja, kata Koeman. Tetapi kami membuat beberapa kesalahan serius. Seperti pada gol pertama. Ini adalah hal-hal yang telah kami bicarakan sebelumnya. Di sini aja udah bisa dibantah nih. Pada beberapa tahap permainan kami baik-baik saja. Kok bisa bilang baik-baik saja main kayak begitu? Ya, kalau Coutinho nggak nendang 0 target. Mana nggak nendang Coutinho tuh tadi ke Oblak, dioper dia. Bukan ditendang, minimal ada tenaga dioper Oblak. Nanti gua akan runtutin lagi kesalahan Barcelona dan kesalahan Ronald Koeman tolol ini. Nah, terus dia bilang lagi, Ronald Koeman, pertandingan melewati beberapa tahapan. Terkadang kami bagus tapi tidak efektif. Terkadang kami bagus tidak efektif. Nggak terkadang, kalau efektif emang nggak pernah efektif Barcelona. Gila sekarang Limbah Lona. Lanjut dia bilang, setidaknya kami mendominasi permainan dan memiliki kesabaran. Oh, itu yang diperluin untuk mencari poin ya. Kami menciptakan 2 peluang untuk mencetak gol, tapi sayangnya tidak bisa. Sikap tim sudah cukup bagus. Ini ya ternyata Barcelona ya. Yang penting kami mendominasi katanya. Emang nggak ada otak.
nggak bisa dibilang apa-apa ya. Tadi dia juga pernah bilang ya, gue lupa gue baca dia ngomong apa, karena jarak pemain ke pemain lawan agak jauh sehingga ini yang mengakibatkan kami memakai back 3 katanya. Goblok, gue nggak ngeliat perubahannya anjir. Nggak. Dah, yuk kita bahas pertandingan aja. Susah nih. Gue bakal punya prediksi. Gue bahkan punya prediksi yang skornya udah tahu gue, nanti gue kasih tahu di akhir ya. Oke, jalanan pertandingan seperti biasa. Barcelona mendominasi, memegang bola selama mungkin karena bingung ya. Ya, Atletico Madrid cukup nunggu dikit-dikit, entah ada blunder dari Barcelona atau counter attack yang dimana Barcelona selalu susah, selalu kewalahan menghadapi tim-tim yang nggak megang bola, tim-tim yang counter attack. Ketika di tengah ya gol pertama oke lah, murni ada Araujo yang nggak ngelihat Lemar, ada Gavi yang nggak bisa ngejar Sergio Busquets yang dia udah nggak bisa lari menurut gua. Kalau lu bilang Sergio Busquets, Sergio Bosku kalah sprint, enggak, dia memang bukan sprint kan, gue bilang jalan santai gini, jalan santai. Barcelona lagi keserang, gol, ya udah ayo main lagi, gitu doang tuh reaksi Barcelona kalau kebobolan. Ya oke. Dan di tengah pertandingan gue nge-tweet, si goblok ini, si Barcelona, si tolol ini masih aja megang bola ya. Setelah itu, apa yang terjadi? Bola lagi dikuasain sama Atletico Madrid. Tiba-tiba Gavi motong dua pemain tuh. Intercept pertama, intercept kedua, tiba-tiba jadi peluang yang kurang dimaksimalin sama Coutinho. Itu satu-satunya peluang bersih yang di Barcelona yang parah sih emang. Coutinho begitu nggak pakai tenaga, nendangnya lebih ke oper, itu ngoper si Oblak. Kan gitu. Gue bilang kasih bolanya ke musuh, gantian. Ya. Lu main bola atas dari sono. Emang gue kemarin bilang deh, emang striker lo Jan Koller terus dicampur sama Peter Crouch gitu. Jadi 4 meter pakai sepatu bot, atau Bierhoff pakai egrang 3 meter striker lo. Barcelona pemainnya nggak punya kepala, inget nggak punya kepala buat nyundul. Gak usah bola-bola atas dulu kalau nggak ada pemain yang tinggi di depan. Ya main satu-satunya peluang itu cuma dari interceptnya Gavi yang dioper ke Coutinho, sama Coutinho dioper lagi ke si Oblak gitu kan. Maksud gue gitu. Kayaknya video-video gue sebelumnya bilang kalau misalkan susah nembus ya udah bola atas. Siapa tahu ada pemain yang tinggi, back bisa maju. Cuma cukup beberapa kali aja. Kalau masih tetap susah, kasih bolanya ke musuh. Tahan dikit aja, nggak usah sampai parkir bus, tahan dikit. Musuh dapat bola, ada pemain yang speed, sikat. Makanya Gavi tadi ditaruh kanan luar biar ada speednya dikit, karena Gavi termasuk orang yang bisa lari di Barcelona. Lainnya kan jalan santai. Yang kayak gitu-gitu, maksud gue gini, bela diri ya, tai chi aja. Kalau misalkan lu bisa memanfaatkan kekuatan musuh lu ya, kekuatan musuh lu itu bisa jadi kelemahan ya. Dia udah kekuatannya adalah bertahan. Nah, cari ketika megang bola, dia kan lagi nggak ada di posisi yang kuat. Megang bola, bolanya lepas, masuk. Nggak pernah ada Barcelona kayak gitu. Nggak punya otak. Ronald Koeman punya otak. Kebiasa De Jong tabrakan, kalah terus. Beberapa kali menang tapi lumayan lah ya, nggak kayak anak mami, nggak kayak Pedri. Terus yang anehnya adalah Sergio Roberto. Kenapa sih main mulu tuh orang? Seakan-akan tuh solusinya adalah untuk memecah bentuan Sergio Roberto, anjing. Gue udah nanya di video-video sebelum gue, kapan terakhir Sergio Roberto berkontribusi? Apa yang terjadi ketika tim lagi kedesek atau tim lagi imbang, Sergio Roberto masuk? Apa? Paling nambah gol. Untung tadi nggak. Tadi kebobolan kan, Sergio Roberto masuk. Masuk gini, Sergio Roberto, Sergio Busquets, Sergio Roberto terutama. Kalau lu emang cinta sama Barcelona, lu kan udah pasti dipasang sama Koeman entah menit keberapa. Kalau lu cinta sama Barcelona, Sergio Roberto, lu tolak. Lu bilang sama Koeman dongo, lu ngelihat gak sih gue main bola? Gue udah setolol segoblok itu di lapangan, lu masih pasang-pasang gue aja. Hah? Ini gue yang goblok makin kelihatan goblok.
Nah, lu yang dongo makin kelihatan dongo. Bisa begitu, bisa diterima. Mungkin kalau itu yang buat Koeman sadar, ya dilakuin. Itu Sergio Roberto. Kalau lu cinta sama Barcelona, masalahnya lu tuh bakal dipasang mulu sama Ronald Koeman. Ya. Apa? Coba tim lagi menang bisa dipasang, nanti jadi kalah. Tim lagi seri, pasang jadi kebobolan. Tim lagi nggak unggul, tim musuh lagi unggul, dipasang cuma biar digolin lagi. Maksud gue gini, lu dalam keadaan apapun Sergio Roberto pasti dipasang. Gue bahkan lebih curiga, kalau lu cedera nih, kaki lu patah, amit-amit misalkan dengkulnya udah oglek, udah nggak bisa lari, udah nggak bisa jalan, lu tuh masih dipasang sama Koeman. Wah, tim ketinggalan nih. Sergio Roberto, pemanasan. Maaf Ronald Koeman, kaki saya patah, nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Sekarang aja pakai tongkat. Nggak apa-apa pakai tongkat, masuk ke lapangan. Masuk Sergio Roberto. Tolonglah ya Sergio Roberto, ngertiin Barcelona. Lu udah nggak dibutuhin lagi, lu udah habis. Kalau besok dimainin nolak. Atau buat teman-teman Barcelona, ya, kalau ketemu Sergio Roberto di luaran, apain kek? Sininya nih lobangin dikit, tek. Dikit aja tek, sampai ke rumah sakit ketika ada pertandingan. Tolonglah, ini udah parah ini kondisi Barcelona. Dah. Dan gue nggak ngerti, Coutinho oke, membuang peluang, satu peluang. Coutinho tuh pemain Barcelona mungkin yang bisa nendang dari luar kotak penalti Coutinho doang ya. Itu mungkin oke, kesalahan Coutinho fatal. Tapi kondisi dia lagi on fire. Ya nggak on fire juga sih, kondisi dia lagi oke, lagi perform lah, lagi main dia. Kenapa diganti anjing? Koeman. Ya. Siapa lagi tadi yang diganti? Nico, ya lu lawannya De Paul, lawannya Lemar, lawannya Koke. Segitu udah cukup gitu kan. Lu tarik Nico, anjing. Luke De Jong main, ngerti gua. Ya gue yang Ricky Puig, anjing, bocah keder dimainin namanya Koeman. Oke lah kalau mainin Lenglet Umtiti menurut gue masih punya kesempatan. Kita udah terlalu banyak menghujat, mencaci Lenglet dan Umtiti, tapi kayak ya udah masa lu ngecaci doang gak kasih kesempatan. Oke lah kasih dia main gitu kan. Cuma Sergio Roberto gila. Kalau yang lagi bagus ditarik, yang gue bingung tuh. Coutinho lagi bagus ditarik. Tadi ada siapa ya ditarik? Emang main di Barcelona syaratnya nggak boleh bagus kali ya Messi Dongo si Menir nih. Aduh, berapa kali gue ngomong Dongo nih. Udah ada ya. Dan udah ya, nggak ada harapan buat Barcelona. Mudah-mudahan nggak kedegradasi. Karena apa? Gua ini sudah memberikan prediksi, bahkan udah ngasih tahu skor ke lu untuk beberapa match Barcelona ke depan. Ada beberapa match nih, ya. Untuk minggu depan. Selanjutnya minggu depan, enggak. Tanggal 17. Barcelona akan menjamu Valencia ya di kandang Barcelona. Gue kasih tahu skornya aja mendingan ya. Barcelona kalah 3-0. Dinamo Kiev di Liga Champions tanggal 20. Itu main di home juga. Kalahnya 2-0 mungkin. Nah, habis itu El Clasico tanggal 24. Mungkin bisa jadi kalahnya 4-0 lawan Madrid. Atau enggak bisa lebih gede lagi. Tergantung Madridnya juga. Kalau Madridnya lagi lagi aneh-aneh juga paling cuma 4-0. Kalau Madridnya lagi bagus bisa 5-6, 7-0 lah. Selanjutnya lawan Rayo tanggal 27. Main di kandang Rayo. Di away. Mungkin Rayo menangnya cuma 2-0, tipis. Habis itu lawan Alaves menangnya kalah 2-0 mungkin sama Alaves. Nggak terlalu banyak lah kalau main Alaves. Ketemu Dinamo Kiev lagi di parkir, kalah lagi 3-0. Tanggal 7 Barcelona akan main lawan Celta di kandang Celta, kira-kira cuma 3-0 kalahnya menurut gua ya. Lu bisa prediksiin juga. Habis itu derby Catalan lawan Espanyol, kalahnya 2-0 doang mungkin. Ketemu Benfica ada perubahan dikit, kalah 2-0. Habis itu lawan Villarreal, main di Villarreal bisa 3-0, bisa 4-0, lawan Betis 2-0. Dan terakhir gua mau tanya sama lu, lawan Munchen, main di kandang Munchen. Kalau prediksi gua kayaknya 7-0. Tapi katanya banyak yang bilang kalau 7-0 doang Munchen lawan Barca itu ngeledek Munchen. Kayaknya kalau bisa 12-0, 12-0. Tapi nggak tahu deh, terserah lu. Langsung aja di komen. Dan makasih udah nonton, like, komen, dan subscribe. Udah follow Twitter, Instagram gue. Udah dengerin podcast Boba, dengerin podcast Enggol Bacot.
Pokoknya respect buat lu, sehat-sehat selalu ya. Semoga berkah hidup lu, stabil, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.